Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, masih semangat ya dalam pembelajaran dan hari ini? Harus selalu semangat ya. Kabar kalian bagaimana hari ini? Semoga baik juga ya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar dengan jadwal mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Minggu lalu Uswinda sudah menerangkan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hewan melakukan penyesuaian diri ini tujuannya ada dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah mempertahankan hidup. Sedangkan cara yang kedua yaitu secara khusus. Tujuannya ada tiga. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas ataupun lingkungan yang sangat dingin. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama dilihat dari struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Apa sih maksud hewan karnivor, herbivor, dan omnivor itu? Ya, nanti akan sekalian Uspinda bahas di sini satu persatu ya. Yang A, struktur hewan karnivor. Hewan karnivor adalah hewan pemakan daging dengan struktur gigi yang tersusun atas gigi taring yang tajam. Contohnya ada hewan kucing, harimau, dan buaya. Di situ sudah Uspinda contohkan struktur gigi pada harimau ya. Yang B, hewan herbivor. Hewan herbivor itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Struktur giginya bagaimana? Memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contohnya adalah hewan sapi dan kuda. Di sini Uspinda berikan contoh gambar struktur gigi pada hewan kuda ya. Kalian bisa melihatnya. Selanjutnya yang C, hewan omnivor adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Struktur giginya bagaimana? Memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya adalah hewan tikus dan kera. Di sini Uspinda mencontohkan gigi hewan tikus ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Struktur gigi sudah, sekarang lanjut ke nomor 2 yaitu bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang A, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, tajam, dan melengkung. Contohnya ada paruh burung elang dan paruh burung hantu. Di sini Uspinda contohkan paruh burung elang ya anak-anak, bisa dilihat gambarnya. Uspinda lanjutkan yang B, paruh burung pemakan madu berbentuk kecil dan memanjang. Contohnya ada paruh burung kolibri. Bisa dilihat gambarnya ya. Yang C, paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong. Contohnya adalah paruh burung pelikan. Ya, bisa dilihat juga gambarnya ya anak-anak, kelihatan ya. Ya. Lanjutnya yang D, paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing.
Contohnya ada paruh burung pipit dan paruh burung kenari. Di situ Uspinda mencontohkan paruh burung pipit ya. Ya, Uspinda lanjutkan. Yang E, paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang. Contohnya ada paruh burung pelatuk. Nah, di situ ada contoh gambarnya juga. Yang F, paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Contohnya ada paruh bebek dan paruh angsa. Di situ Uspinda mencontohkan paruh bebek ya anak-anak. Lanjut. Setelah yang pertama struktur gigi, yang kedua bentuk paruh, yang ketiga adalah bentuk kaki. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. A. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Contohnya ada kaki burung elang. Nah, di situ sudah ada contoh gambar kaki burung elang ya anak-anak. Selanjutnya yang B, burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya kaki ayam. Yang C, jenis burung pemakan ikan biasanya memiliki kaki yang berselaput dengan fungsinya untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya ada kaki burung pelikan. Tadi sudah Uspinda contohkan burung pelikan ya anak-anak. Yang D, jenis burung pemakan serangga memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Fungsinya untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Contohnya adalah kaki burung pelatuk. Tadi contoh burung pelatuk Uspinda sudah berikan gambarnya ya. Ya. Ada selanjutnya yang keempat, bentuk mulut. Ya. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga biasanya. Nah, ada jenis-jenis mulut berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, nah ini ya Uspinda ulangi, jenis-jenis mulut berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada mulut pengisap. Contohnya ada hewan kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan pengisap. Contohnya ada nyamuk. Yang ketiga, mulut penjilat. Contohnya ada lalat dan lebah. Yang keempat, mulut penggigit. Contohnya ada belalang dan semut. Lanjut, yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket ini dimiliki oleh beberapa hewan, contohnya cicak dan bunglon. Ya, itu tadi ya anak-anak, struktur dalam penyesuaian diri. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh penyesuaian struktur terhadap penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Uspinda lanjutkan. Nah, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Berbagai jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya adaptasi hewan di gurun, kutub, laut, dan pertahanan dari pemangsa. Yang A, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Nomor 1 adanya hewan unta. Unta ini merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering.
Pernahkah kalian melihat hewan unta, anak-anak? Ya, terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata. Jadi kelopak matanya ini berfungsi untuk menghalangi debu agar tidak masuk ke mata. Telapak kaki yang lembut untuk memudahkan berjalan di atas tanah yang berpasir. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Usus yang panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Nah, ini ada contoh hewan unta. Di buku paket kalian sudah ada contoh gambarnya juga. Bahkan ada keterangannya ya anak-anak, bisa dilihat di buku paket kalian. Yang kedua adanya beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Penyesuaian beruang kutub yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Yang ketiga ada kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat ada burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang keempat adanya lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Karena alat pernafasannya berupa paru-paru, kedua hewan ini kerap memunculkan diri ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Nah, seperti pada gambar itu ya anak-anak, hewan ini juga memiliki kemampuan ekologi. Nah, itu tadi yang poin A. Sekarang yang poin B. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama ada hewan cicak dan tokek. Hewan ini melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kakinya yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan kemampuan autotomi. Apa itu kemampuan autotomi? Yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Yang kedua ada hewan bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Misalnya bunglon ini sedang ada di batang pohon, bisa berubah warna menjadi coklat. Misal lagi ada di daun, bisa berubah menjadi hijau. Nah, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga walang sangit. Hewan ini dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Pernah kalian bau walang sangit di rumah kalian? Nah, baunya tidak enak ya. Yang keempat ada landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima ada hewan cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Nah, cairannya ini biasanya beracun. Jadi hati-hati dengan cumi-cumi ya, karena cairan berwarna hitamnya ini biasanya bersifat beracun. Yang keenam ada kalajengking. Memiliki sengat beracun, sama dengan cumi-cumi tadi ya, mempunyai racun. Kalau kalajengking racunnya di bagian ekor untuk menyerang musuh. Yang ketujuh ada ikan buntal. Memiliki kemampuan mengembungkan tubuh untuk perlindungan diri
dan ada duri beracun juga pada tubuhnya. Jadi hati-hati dengan hewan cumi-cumi, kalajengking, dan ikan buntal. Yang kedelapan, terenggiling dan kaki seribu. Hewan ini memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, itu tadi materi ilmu pengetahuan alam atau IPA hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian mengerjakan di buku paket kalian. Mengerjakan dari buku paket kalian halaman 121 dan 122. Hanya muatan IPA-nya saja ya, nomor 1 sampai 5. Sudah dulu ya anak-anak pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.